Salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan memulai kuliah pertama kita untuk kuliah PL 3101, aspek sosial dan pengembangan komunitas. Pada kuliah yang pertama ini kita akan membahas satu topik yang paling mendasar untuk menjawab satu pertanyaan, mengapa kajian aspek sosial dan pengembangan komunitas ini dibutuhkan di dalam perencanaan. Masalah ini adalah masalah yang paling fundamental yang menjadi landasan untuk kajian-kajian kuliah ini pada minggu-minggu berikutnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa memulai dengan melihat masalah yang muncul pada kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. Kalau kita melihat gambar ini, kita akan mendapatkan satu gejala ya, satu simptom di dalam kawasan perkotaan, kawasan pedesaan. Apakah berupa pemukiman kumuh, kemudian sungai yang mengalami proses pengkotoran, kemudian juga kita melihat ada masalah keterbatasan dalam sarana air bersih, dan juga masalah infrastruktur secara umum. Nah, kita lihat bahwa apakah masalah-masalah ini sangat terkait dengan masalah-masalah yang lebih luas, seperti masalah sosial, masalah politik, atau ini sebenarnya hanya merupakan masalah fisik saja. Nah, kalau kita melihat sejarah perkembangan kota baik di Indonesia maupun di dunia, kita akan melihat bahwa masalah-masalah ini sangat terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan sistem sosial di sebuah masyarakat. Sehingga masalah-masalah fisik yang kelihatan seperti itu, seperti pemukiman kumuh, kemacetan, polusi, dan sebagainya, tidak bisa dipisahkan dengan sebuah sistem sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, pertanyaan mengapa aspek sosial dan pengembangan komunitas dibutuhkan di dalam perencanaan, kita bisa menjawab dari beberapa perspektif. Ada 4 perspektif yang saya tawarkan untuk menjawab 4 pertanyaan tersebut. Perspektif yang pertama, bisa kita menjawab pertanyaan tersebut dari tujuan perencanaan. Misalnya, apa tujuan perencanaan dari sebuah wilayah? Misalnya menghilangkan kemiskinan, menghilangkan pemukiman kumuh, menghilangkan polusi, atau akan mengantarkan kota tersebut menjadi pusat pendidikan, pusat industri, pusat budaya, atau pusat pengembangan batik, kalau ingin spesifik misalnya, itu adalah tujuan perencanaan. Kemudian berikutnya, apakah tujuan perencanaan tersebut dapat dicapai bila kita tidak mempertimbangkan sistem sosial dalam masyarakat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat dari sisi analisis dan output perencanaan. Kita tahu bahwa untuk menghasilkan sebuah rencana itu ada proses analisis yang dilakukan. Ada analisis demografi, analisis fisik, analisis sosial, transportasi, dan kemudian juga sebuah produk rencana menghasilkan satu output perencanaan. Misalnya akan menghasilkan organisasi ruang berdasarkan fungsi tertentu, misalnya ada kawasan lindung, kawasan budidaya, atau pengembangan kawasan strategis. Nah, untuk mencapai output tersebut dan melakukan analisis yang dibutuhkan, apakah sistem sosial dibutuhkan sebagai sebuah input dalam analisis tersebut? Jika itu dibutuhkan, maka sistem sosial menjadi bagian yang sangat penting dalam proses penyusunan rencana. Kemudian yang ketiga terkait dengan proses perencanaan, planning proses. Kita tahu bahwa planning proses itu adalah sebuah proses teknokratis, proses politik, proses sosial yang sangat kompleks, yang di dalamnya ada aktor, ada agent, ada struktur di dalamnya yang berinteraksi satu sama lain. Ada power relation di dalamnya, satu dengan yang lain berinteraksi untuk kemudian sampai kepada satu proses pengambilan keputusan. Maka kemudian pertanyaannya adalah, apakah informasi tentang sistem sosial itu, misalnya tentang
tadi struktur dan agent, tentang stratifikasi sosial, tentang pengelompokan sosial, itu dibutuhkan di dalam kita memahami planning proses. Bila itu dibutuhkan, maka sistem sosial menjadi bagian yang sangat penting di dalam perencanaan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita melihat dari sisi interaksi atau relasi antara pengembangan komunitas dengan pengembangan wilayah dan kota. Kita melihat bahwa apakah dinamika perkembangan kota dan wilayah itu sangat tergantung atau tidak dengan pengembangan komunitasnya. Sebagai contoh misalnya, kalau sebuah komunitas itu memiliki entrepreneurship yang sangat baik, apakah memiliki pengaruh yang sama terhadap perkembangan wilayah dan kota dibandingkan dengan satu wilayah dengan tingkat kewirausahaan yang rendah misalnya, atau satu masyarakat yang memiliki modal sosial yang cukup tinggi, apakah akan memberikan pengaruh yang sama terhadap perkembangan wilayah dibandingkan dengan wilayah yang memiliki modal sosial yang rendah. Nah, itu 4 perspektif yang akan kita bahas dalam beberapa pembahasan ke depan. Terima kasih, kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya.